Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Yoga di channel The Line. Oke, ketemu lagi dengan di video kali ini. Ya, di video kali ini saya akan membahas seputar GERD NCT dan psikosomatik kembali ya. Masih sekitar seputar GERD, juga permasalahan lambung, kemudian permasalahan kecemasan, kemudian permasalahan fobia, trauma gitu kan. Kita akan membahas itu juga. Nah, di kali ini saya akan membahas ada beberapa hal yang paling banyak dikeluhkan oleh penderita GERD ya, terutama penderita asam lambung yang berlebih, penderita MAH. Yang paling banyak dikeluhkan mereka itu adalah yang paling banyak dialami, yang paling banyak dikeluhkan, yang paling banyak dirasakan oleh para penderita GERD, NCT dan psikosomatik. Nah, jadi di sini saya tertarik untuk membahasnya, mengupas tuntas di video kali ini ya. Apakah itu yang paling sering, yang paling umum, yang paling banyak dikeluhkan atau dialami oleh penderita GERD, NCT dan psikosomatik? Nah, yaitu sesak nafas. Nah, ini paling banyak nih ya, paling banyak, mungkin yang paling sering juga, yang dia paling banyak dan paling akrab ya, yang dikeluhkan oleh para penderita GERD, NCT dan psikosomatik. Nah, di video kali ini saya akan beri judul aja, tips jitu mengatasi dan mencegah sesak nafas akibat asam lambung naik atau kambuhnya GERD ya. Jadi kita akan kupas tuntas ini, oke? Langsung saja. Bagi yang punya penderita MAH ya, riwayat MAH ataupun punya penyakit GERD ataupun memiliki asam lambung, produksi asam lambung yang berlebih, kadar pH yang tinggi, itu pasti sudah sangat akrab dengan keluhan yang namanya sesak nafas ya. Sesak nafas itu ya dikarenakan asam lambung. Pada saat asam lambung naik berlebih, mereka akan mengalami sesak nafas ataupun sulit bernafas, napasnya berat, kemudian nafasnya pendek gitu kan, bermacam-macam ya, sensasi seperti itu. Nah, jadi kebanyakan keluhan yang dialami para penderita GERD, NCT dan psikosomatik ini yaitu sesak nafas. Karena sudah sesak nafas, sudah nggak bisa ngapain-ngapain lagi, nggak selera apapun itu. Nah, di sini ada cara cepat mengatasi sesak nafas karena asam lambung naik ya. Langsung saja ya. Yang pertama itu adalah kita pindahlah ke tempat yang lebih lapang atau luas dengan ruangan yang terbuka yang memiliki sirkulasi udara bebas serta udara yang segar. Nah, jadi kita cari lokasi ibaratnya yang agak luas ya, agak luas, kemudian agak lapang. Kemudian kita cari udara yang memiliki udara dari luar ya, sirkulasi udara baru ya, atau yang segar. Nah, kalau contohnya kita berada di kamar, nah di kamar kita buka jendela kamar selebar-lebarnya agar sirkulasi udara baru akan masuk ke ruangan kamar tidur kita ya. Kemudian itu yang pertama ya, ataupun kita bisa juga keluar langsung duduk di teras ataupun duduk di halaman rumah ya, itu lebih baik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah coba duduk tegak dan bernafas dalam ataupun bernafas dalam perut ya, secara perlahan-lahan ya, dengan cara mengeluarkan nafas kita itu dari mulut ya. Jadi bibir kita tuh mengkerucut. Nah ya, itu cara kedua, kita melakukan pernapasan dalam secara pelan-pelan lewat perut dengan mengkerucutkan bibir kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga caranya itu adalah bisa juga dengan
Kemudian kita letakkan tangan di atas perut, kemudian ambil nafas dengan perlahan lewat hidung. Biarkan dada dan perut bawah dalam perut dalam kita ini ya mengembang sampai kita merasa tangan kita ikut naik ya. Karena artinya kalau sudah perut kita dan dada kita itu sudah mulai mengembang ataupun sudah mulai naik gitu kan, maka artinya itu adalah diafragma kita sedang bergerak ke bawah untuk memberi ruang bagi paru-paru kita agar terisi penuh dengan udara yang beroksigen ya. Jadi letakkan tangan di atas perut, kemudian ambil nafas dengan perlahan lewat hidung. Biarkan dada dan perut bawah kita mengembang sampai kita merasa tangan kita ikut naik. Ya, jadi artinya diafragma kita sedang bergerak ke bawah untuk memberi ruang bagi paru-paru kita agar terisi penuh dengan udara yang beroksigen. Ya, itu cara yang ketiga. Kemudian bisa juga dengan cara yang keempat. Kemudian tahan nafas ya, tahan nafas kita selama beberapa detik ya. Dalam hitungan 1 sampai 10 detik semampunya saja, nggak usah dipaksain juga ya. Semampunya saja antara 1 sampai 10 detik secara perlahan-lahan ya, tahan nafas secara perlahan-lahan dan kemudian buang nafas perlahan melalui mulut kita. Nah, itu buang gitu, tetapi buangnya itu nggak usah cepat-cepat, nggak usah buru-buru gitu, pelan-lahan aja buangnya. Itu seperti kayak kita rileks ya. Kalau kita melakukan relaksasi ya seperti itu fungsinya akan memberikan udara ya. Kita melakukan itu namanya senam diafragma, itu namanya menyimpan udara di paru-paru kita, melakukan pernapasan perut. Nah, itu fungsinya untuk menyimpan oksigen, udara baru. Kemudian yang kelima, sesak nafas karena asam lambung naik atau bisa juga akibatkan mah juga karena GERD juga ya, itu sama. Juga bisa ditangani dengan obat-obatan yang dihirup ataupun juga bisa diminum. Obat-obatan yang diminum juga bisa, yang dihirup juga bisa. Itu bisa ditangani dengan itu juga. Fungsinya untuk mengurangi lendir yang berlebihan. Ya, itu yang kelima, bisa dipakai obat-obatan juga. Kemudian yang keenam, obat pengurang asam lambung akibat GERD seperti H2 blocker atau seperti kalau nama mereknya itu seperti ranitidin, atau juga kalau ranitidin nggak terasa, nggak mempan, bisa dengan obat yang agak mahalan dikit, atau bisa juga dengan famotidin ya, famotidin. Kemudian dengan obat cairan ya, obat mah cairan seperti Anflat, seperti Sukrafat, seperti Proma, seperti Antasida yang yang cairan juga bisa. Kemudian juga bisa omeprazol gitu kan, ini inhibitor ataupun yang bersifat PPI ya. Itu nama obat-obatan yang bisa mengurangi kadar lendir ataupun kadar asam lambung kita. Kemudian yang ketujuh, terlepas dari obat-obatan, kita tuh harus bisa menjaga yaitu pola makan, pola pikir, kemudian pola gaya hidup sehat kita, yaitu 3P. Kita harus juga menjaga itu ya, untuk mencegah terjadinya sesak nafas ya diakibatkan asam lambung yang berlebih, yaitu seperti perbanyak meditasi
ya. Kemudian perbanyak meditasi. Kita itu cari aja di YouTube ya, cara-cara meditasi yang baik, cara-cara meditasi yang benar untuk pemula, untuk penderita GERD, NCT dan psikosomatik. Itu banyak tuh di YouTube, itu pelajari aja ya. Itu fungsinya supaya kita untuk bisa lebih memaintain pikiran kita sendiri, merilekskan pikiran kita sendiri. Oke. Kemudian bisa juga melakukan dengan relaksasi ya. Relaksasi itu untuk pola pikir juga ya, untuk kejiwaan kita, untuk lebih rileks, untuk melepaskan segala saraf-saraf otot, kemudian melepaskan segala ketegangan yang ada di tubuh kita gitu kan, supaya kita tidak terlalu lelah ya, cepat lelah, cepat capek karena ketegangan. Seluruh otot, saraf tubuh kita itu semua pada tegang. Jadi kita lakukan relaksasi. Kemudian hindari makanan yang terlalu berlemak tinggi, kemudian terlalu pedas ya, kemudian asam, asin, dan terlalu makanan terlalu banyak porsinya. Jadi porsi makannya itu kalau misalnya kita sudah mengalami lambung yang sudah terjadi GERD ya, sudah luka, sudah ibaratnya lambung sudah nyeri, maka kita pola makannya harus dijaga ya. Pola makannya, porsi makan itu dibagi, jadi jangan dibagi jadi porsinya menjadi porsi kecil ya, porsinya menjadi kecil tetapi sering, 2 jam sekali, 2 jam setiap 2 jam makan 5-10 suap ya. Jadi lakukan itu pola makan yang sehat. Kemudian gaya hidup sehat, kita jaga gaya hidup sehat itu ya seperti rutinkanlah olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Itu lakukan. Kita olahraganya itu untuk penderita asam lambung itu dia berjalan kaki ya, jalan kaki antara 100 meter atau 200 meter setiap paginya kita melakukan jalan, karena untuk menguatkan sistem pencernaannya. Kemudian bisa dilakukan dengan berenang, kemudian bisa dilakukan dengan bersepeda ya. Jadi kemudian bisa juga dengan yoga. Nah, itu bisa dilakukan untuk gaya hidup. Kemudian untuk gaya hidupnya kemudian lagi yaitu adalah minum yang cukup ya, minimal 2,5 liter per harinya. Kemudian tidur yang cukup, istirahat yang cukup, maksimal 8 jam tiap malam, setiap malamnya. Kemudian begitu makan jangan terlalu kenyang ya. Kemudian setelah selesai makan jangan langsung berbaring. Kemudian atur gaya hidupnya yang memang seteratur mungkin ya, sesehat mungkin ya. Kemudian yang ke-8 adalah menghangatkan badan ya, menghangatkan badan. Jadi kalau misalnya kita lagi sesak nafas itu, kita lebih baiknya kita adalah menjaga suhu badan kita, karena pada saat nafas sesak diakibatkan GERD ataupun asam lambung yang berlebih ya, akan mengakibatkan sesak nafas ya. Jadi lakukan dengan menghangatkan tubuh bagian dada dan punggung. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara mengoleskan balsam ataupun minyak angin ataupun minyak gosok di bagian dada maupun di punggung kita, karena itu akan membuka sirkulasi pernafasan kita menjadi lebih baik ya, menjadi lebih plong, kemudian menjadi lebih tenang, lebih rileks ya, merasa lebih rileks aja gitu ya. Kemudian kalau tidak ada, bisa digunakan dengan air hangat, ditaruh di botol kaca, kemudian dikompres dadanya dengan air hangat tersebut ya. Kemudian bagaimana cara mencegahnya supaya tidak terjadi asam lambung, supaya tidak terjadi sesak nafas dikarenakan asam lambung yang berlebih ataupun GERD ya. Yang pertama itu adalah hindari makanan berlemak, kemudian asam dan pedas ya. Ini sebenarnya sudah ada nih di video saya sebelumnya ya, untuk menghindari supaya tidak yang tidak memicu asam lambung berlebih.
Tetapi sini saya ini kan juga ya. Saya ingatkan kembali. Kemudian yang kedua adalah hindari minuman yang bersoda, kafein dan asam yang bersifat asam tinggi ya. Kemudian yang ketiga adalah hindari makanan besar ya, mendekati waktu pada waktu saat kita tidur malam. Jadi kita tidur malamnya itu di jam 10 malam. Kemudian kita makannya itu di jam setengah 10 atau di jam 9. Nah, kita makan di situ. Jadi kita jam setengah 10 ataupun jam 10 kita udah ngantuk, ya kan? Nah, itu hindari dulu. Jadi kalau kita maunya tidurnya jam 10, kita makannya jam 8 atau jam setengah 9 malam. Ya. Kemudian yang keempat adalah jangan gunakan terlalu banyak bantal saat kita tidur. Ya, contohnya gini. Yang dimaksud jangan menggunakan bantal itu adalah kadang banyak tuh di kanan ada guling, di kiri ada guling, di bagian kaki pun ada bantal juga, di bagian kepala itu ada bantal samping kanan kepala ada bantal juga gitu kan. Itu dihindari ya. Usahakan kita memakai bantal itu hanya di bagian kepala saja. Nah, kalau untuk penderita asam lambung GERD yang masih tinggi itu kita lakukan posisi kepala itu harus lebih tinggi ya. Bagian dada dan kepala, antara dada, bahu ya hingga ke atas kepala itu posisinya agak lebih tinggi. Jadi gunakan cukup 2 lapis bantal saja sudah cukup ya, untuk bisa supaya mencegah asam lambung itu naik ke bagian kerongkongan. Kemudian yang kelima adalah lebih banyak menggunakan teknik pernapasan dalam ataupun perut. Jadi kita lakukan seperti yang tadi yang saya jelaskan tadi, itu adalah seperti melakukan pernapasan diafragma. Lakukan pernapasan diafragma ataupun pernapasan perut ya, pernapasan perut yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang keenam adalah hentikan kebiasaan merokok. Ya, jadi kalau misalnya kita yang masih memiliki kebiasaan merokok ataupun kecanduan merokok, kalau bisa ya dihentikan, karena rokok itu pemicu asam lambung lumayan ya, sekitar 60% pemicu asam lambung, karena dia itu sifat nikotin, sifatnya asam ke lambung ya. Jadi pemicu asam lambung asap rokok ya, itu pemicu juga. Kemudian akan menyebabkan ya sesak juga kalau misalnya ngerokok, itu akan pernapasan kita akan terganggu. Kemudian yang ketujuh adalah hindari minuman beralkohol. Ya, itu udah pastilah ya, bagi penderita asam lambung, penderita GERD ya, kalau udah menderita itu masih minum alkohol juga ya, itu luar biasa, berarti itu namanya bunuh diri ya, kalau seperti itu masih dilakukan juga. Jadi itulah tahap-tahapan yang harus kita hindari, yang harus kita cegah untuk mengatasi, dan tips-tipsnya ya untuk mengatasi dan mencegah agar tidak terjadinya sesak nafas. Nah, itu lakukan itu poin-poinnya, maka kita akan bisa secara perlahan untuk kembali seperti sedia kala, normal kembali, untuk terhindar dari sensasi sesak nafas. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya harap semoga video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat lain semua.